Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا صدق الله العظيم. Ibu salihat mukminat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian surat Maryam. Satu hal yang perlu saya ingatkan agar kita semakin merasakan mukjizat Al-Quran atau i'jaz Quran minimal di balik kata Maryam. Karena ini merupakan satu pengalaman yang membuat sebagian orang kafir atau orang penentang Al-Quran beriman kepada Allah, masuk Islam, menjadi pecinta Al-Quran, maka kita lebih aula, kita lebih utama untuk merasakan dan harus merasakan apa yang dirasakan mereka, yaitu orang-orang yang merasakan nilai kemukjizatan di balik kata Maryam. Pertama, ketika orang-orang kafir sering menuduh Al-Quran adalah ciptaan atau hasil karya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah sendiri sudah membantahnya di surat Al-Ankabut, di surat Al-Ankabut ayat ke-48, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan Quran ini tidak mungkin hasil karyamu wahai Muhammad, karena kamu sebelumnya bukan pembaca literatur yang ada. Di samping memang literaturnya nggak ada untuk bisa menghasilkan sekelas Al-Quran, karena ini wahyu Allah. Dan juga tidak mungkin ini hasil tulisanmu. Kalau saja itu kamu lakukan, tentu banyak orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran ini. Ayat-ayat seperti ini, ada sebagian yang langsung menerima karena hidayah pertolongan dari Allah, seperti kita ini insya Allah, dengan hidayahnya, taufiknya, dengan mudah meyakini betul bahwa Al-Quran adalah kalamullah, nggak mungkin hasil karya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mutlak menolak, nggak bisa, pokoknya Quran itu nggak mungkin wahyu Allah. Ada yang pertengahan, mencari-cari. Ada yang kemudian menemukan bukti bahwa Al-Quran bukan kalamullah setelah membaca abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Kenapa? Karena nggak mungkin sebuah tulisan mengkritik dirinya sendiri. Abasa wa tawalla adalah kritikan Allah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum
Ya, ahlan biman atabani rabbi. Ya, aku senang berjumpa dengan orang yang gara-gara dia saya dikritik Allah. Termasuk juga kata Maryam ini yang menjadikan sebagian orang-orang yang dalam keraguan tadi mendapat hidayah dari Allah. Mengapa dari kata Maryam? Karena biasanya penulis andai kata mau meletakkan nama nama seseorang, apalagi itu seorang wanita, ya, dia akan lebih memilih istrinya sendiri Khadijah atau putrinya sendiri Fatimah, logikanya seperti itu. Tapi Al-Quran mengunggulkan nama Maryam yang jarak hidupnya antara Rasulullah dengan Maryam bisa 500 tahun. Ya. Dan disebutkannya dengan penuh sanjungan, ya, penuh rekomendasi sebagai wanita yang solihah. Ya. Ini dalam psikologi penulis, seorang penulis nggak mungkin sampai segitu-gitunya. Ya. Bukan siapa-siapa, tapi ya, diunggulkan sedemikian rupa. Sehingga mereka menyimpulkan berarti ini pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Rabb-nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Ya. Kemudian ijaz dari Maryam juga dirasakan oleh orang-orang Ahlul Kitab, ya, bahwa surat Maryam ini surat ke-19. Ya. Dan kata 9 atau angka 19 itu adanya di surat Al-Muddathir, alaiha tis'ata asyar. Ya. Di neraka itu ada 19 penjaga. Ya. Ya, kita ingin ngambil ibrah dari angka 19. Ya. Angka 19 itu diinginkan oleh Allah agar menjadi satu pelajaran yang menjadikan orang ahlul kitab itu yakin terhadap wahyu Allah ini. Ya. Di surat Al-Muddathir Allah berfirman, "Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab." Liyastayqinal ladzina utul kitab. Allah inginkan informasi ini membuat ahlul kitab merasa yakin. Jadi ayat ini pun jika dipersempit pemahamannya, yaitu sekedar angka 19, itu angka yang seharusnya meyakinkan ahlul kitab. Dan angka 19 itu adalah surat Maryam. Dan surat Maryam itu tidak sedikit membuat ahlul kitab menjadi terhidayahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kisah yang ada di dalamnya. Dan yang paling fenomenal di sini adalah Raja An-Najasyi ketika dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib surat Maryam, ya, langsung bercucuran air mata, terharu, dan masuk Islam dan menjadi pendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita bukan lagi sekedar yakin, wa yazdadal ladzina amanu imana. Bagi kita harus semakin menambah keimanan, ya, semakin yakin lagi. Ya. Nah, inilah ya, sisi kedua dari mukjizat nama Maryam yang di urutan ke-19 sebagai nama surat. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah,
kisah Maryam itu diawali ayat 16 ya. Wadhkur fil kitabi Maryam 16 ya. Berakhir sampai di 33. Dzalika Isa bin Maryam. Ya. Dzalika Isa bin Maryam. Ya. Nah, 16 sampai 33 itu ya. Ketika menjelaskan tentang Maryam juga sejumlah 19 ayat. Ya. Tentu ini tidak mungkin kebetulan, tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia ngepasin ya, jumlah ayat sesuai dengan tema ya. Kalau bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu saya sampaikan, andai kata ini saja yang kita ingat, atau istilahnya wajhul i'jaz, sisi kemukjizatan kata Maryam saja sudah cukup membuat kita merasakan kemukjizatan Al-Quran, wabil khusus dari sisi surat Maryam. Terlebih, Ibu rahimakumullah, kita mengkaji ayat per ayat ya. Semoga nggak bosan, saya tidak mengikuti target harus selesai ya, tapi saya mengikuti apa yang diungkapkan oleh para ulama dari ayat per ayat, sehingga mohon maaf kalau jalannya melambat ya, entah kapan selesainya nggak tahu saya ya. Ya, tapi sayang sekali ya, karena kita nggak ada jaminan untuk mengkaji 30 juz ya. Ya, sehingga kalau saja Maryam saja kita selesaikan ya, itu insya Allah sudah banyak memberi clue-clue tertentu di dalam memahami surat-surat yang lain. Karena satu Al-Quran adalah satu kesatuan ya. Nggak bisa difahami terpisah-pisah. Ya, Maryam sendiri, Toha sendiri, Anbiya sendiri, enggak. Dia satu kesatuan, sehingga pada hakikatnya memahami satu surat saja, kalau difahami pelan-pelan, itu akan menjadi clue terhadap pemahaman surat-surat yang lain, insya Allah. Ya. Pelajaran kemarin kita sampai bagaimana Maryam mengalami kontraksi, fa'aja'ahal makhadhu ila jid'in nakhlah, kemudian dia mendekat ke batang pohon kurma ya. Kata jid'un ya, itu batang ya. Saqun juga batang, saqun nakhlah juga ya. Ya, kata saq ada di surat Al-Fatah ya. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shab'ahu fa'azarahu fastawa ala suqihi. Suq jamak saq ya. Batang pohon itu saqun atau jamaknya suqun ya. Ya, tapi di sini diungkapkan dengan jid'an. Apa bedanya? Ya, saqun itu untuk batang pohon yang masih hidup. Ya. Sedangkan jid'un ya, untuk batang pohon yang sudah mati, ya, yang sudah mengering. Ya. Ya, ini salah satu tadbir Rabbani, rekayasa Allah, kok ketemunya dengan pohon kurma yang kering. Ya, nanti ada hikmahnya, Allah akan tunjukkan kepada kita di ayat berikutnya. Kemudian Maryam mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyyan mansiyya. Ya. Bagi orang yang soleh, apalagi wanita sekelas Maryam, kata ingin mati di sini tidak mungkin difahami keputusasaan. Ya. Tapi yang dimaksud ingin mati dalam arti mati yang husnul khotimah, mati syahid, mati dalam keadaan
kesabaran di dalam menghadapi ujian Allah. Atau mati seperti yang diungkapkan oleh siapa? Nabi Yusuf, tawaffani muslima wa alhiqni, itu juga doanya minta mati. Ya. Doanya Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Dan doa kita semua dianjurkan kita juga berdoa minta mati, ya. Wa amitha 'ala syahadati fi sabilik. Jadi mati dalam keadaan baik, minta mati dalam keadaan baik itu memang dianjurkan. Wa ja'alli lisana sidqin fil akhirin, itu juga minta matinya Nabi Ibrahim. Matikan aku dalam keadaan menjadi kenangan yang positif, ya. Kemudian saat-saat genting seperti itu, fanadaha min tahtiha. Ya. Menyerulah kepada Maryam dari bawahnya. Ya. Di sini para mufassirin berbeda pendapat. Ya. Ada kelompok yang mengatakan min tahtiha itu adalah bayi Maryam itu sendiri, ya. Menyeru Maryam dalam arti akan menghiburnya, ya. Sebagian lain memahami min tahtiha ini adalah malaikat Jibril, ya. Jadi pelakunya kembali kepada ayat ke-19, qala innama ana rasulu rabbiki, ya. Li ahbalaki ghulaman zakiyya, ya. Yang mengatakan Jibril karena menjadi satu tilawah atau riwayat bacaan yang mutawatirah ketika dibaca fanadaha man tahtaha, ya. Diserulah Maryam oleh orang yang ada di bawahnya, ya. Bawahnya berarti yang menyeru di atas bukit, ya. Ini menguatkan mereka yang memahami kata hijab adalah bukit, ya. Fattakhadat min dunihim hijaban. Kemudian Maryam berada di balik bukit, ya. Sehingga bukitnya menjadi hijab dengan laki-laki yang mungkin akan melewati, ya. Wallahu a'lam. Tentu kita tidak, ini cukup informasi saja, ya, bahwa penyerunya bisa Maryam, bisa Isa, bisa Jibril, ya. Kalau saja penyerunya memang penting orangnya, ya, tentu Allah menyebutkan. Tapi ketika Allah istilahnya memubhamkan, ya, menyamarkan, ya, menunjukkan, ya, bisa siapa saja. Kalau dalam ilmu balaghah namanya at-tawassu'u fil ma'na, ya. At-tawassu'u fil ma'na, ya. Karena tawassu' fil ma'na artinya jika ada peluang memperluas makna maka manfaatkanlah, ya. Ya. Jika ada peluang memahami satu ayat dengan makna yang bervariasi, maka pahamilah semuanya, ya. Karena mau difahami yang menyeru Maryam adalah malaikat punya makna tersendiri. Artinya memang malaikat biasa selalu menghibur hamba-hamba Allah yang lagi dalam ujian, ya. Misalnya innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, ya. Malaikat memang salah satu pekerjaannya, tugasnya menghibur orang-orang beriman. Allah takhafu wala tahzanu, ya. Mau difahami yang menyeru adalah Isa juga mengandung makna pertolongan Allah, ya. Jika Allah ingin menolong hambanya, bayi pun bisa menjadi
sarana bagi Allah untuk menolong hamba-hambanya yang bisa ditolong. Ya. Sebagaimana ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa bayi yang berbicara itu ada 3. Salah satunya bayinya Juraij, ya. Juraij salah seorang Bani Israel yang ahli ibadah, kemudian dituduh oleh masyarakat berzina, kemudian dia salat 2 rakaat dan anak zinanya diajak bicara, siapa sebenarnya ayahmu? Bayi itu berbicara. Ya. Jadi mau difahami yang dimaksud Isa juga memiliki memiliki kesinkronan tema, ya. Jadi temanya memang dari awal juga membahas tentang keajaiban atau pertolongan Allah yang sifatnya spektakuler, nggak masuk akal, ya. Untuk hamba-hambanya yang senantiasa husnudzon kepadanya, yang senantiasa minta tolong kepadanya. Ya. Bukankah Allah memberi pertolongan kepada Zakaria dengan lahirnya seorang anak, betapapun sudah sangat tua, rentak lagi. Karena dia katakan, qad balaghtu minal kibari. Kibari itu udah tua, ditambah itiya, kalau bahasa kita rentak. Ya. Ya. Ada Yahya, dari kecil sudah paham wahyu Allah. Sehingga kalau Maryam mau kita pahami, yang memanggilnya adalah Isa, itu pun juga akan mengandung makna ijaz, makna pertolongan Allah spektakuler untuk semua hamba-hambanya yang selalu berhusnudzon kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Seruannya agar tidak bersedih, Allah tahzani, ya. Allah tahzani. Ya. Biasanya kalau menghibur itu selalu jangan takut dan jangan sedih, ya. Tapi ini hiburannya cuma jangan sedih. Kenapa nggak pakai kata takut? Ya. Maka ini menunjukkan memang bahwa di saat itu Maryam sudah tidak, ya, merasakan takut. Ya. Maryam sudah tidak merasakan ketakutan, sehingga nggak perlu dihibur Allah takhafi. Ya. Ya. Karena secara umum hamba-hamba Allah yang berada di dalam riayatullah, dalam dekapan, dalam perlindungan Allah yang sangat besar, itu memang jaminannya tidak takut dan tidak sedih. Ya. Ya, sebagaimana Allah katakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, nggak ada lagi ada rasa takut dan sedih. Ya. Sebetulnya juga nggak ada. Nanti Allah akan menunjukkan, ya. Sebetulnya sedihnya juga nggak ada. Tapi kenapa ada hiburan? Jangan sedih. Ya. Dia sedih bukan untuk dirinya. Dia sedih untuk nasib anaknya. Ya. Ini gimana anak ini nanti kalau saya bawa pulang? Ya. Ya, di sini menguatkan bahwa yang memanggil adalah memang bayi Isa. Ya. Ya, jadi dia berkecamuk pikirannya. Ya. Untuk dirinya saya sudah aman, dia merasa, ya. Bagaimana dengan bayi ini? Ya. Ya. Biasa. Kecenderungannya manusia itu tanpa ayah, kecenderungannya apa? Ya. Ya. Umumnya sih yang jahat-jahat bunuh biasanya. Ya. Ya. Tapi kalau dia baik, wanitanya baik, ya, kecenderungannya adalah menyembunyikan. Ya. Cenderungannya menyembunyikan, jangan ketahui siapapun. Ya. Sehingga itu yang dia sedihkan, karena dia nggak mungkin menyembunyikan. Ya. Anak ini harus saya perkenalkan kepada masyarakat. Ya. Sehingga disinilah dia dihibur, Allah tahzani. Jangan sedih, ya.
Jangan sedih. Kenapa jangan sedih? Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Karena Allah Rabbmu telah menjadikan di bawahmu itu ada aliran air. Ya. Tentu orang yang habis melahirkan sangat butuh air banyak ya. Apakah untuk diminum, apakah untuk bersih-bersih dan lain sebagainya. Ya. Wabil khusus kata sariyya itu menunjukkan air yang hangat, ya. Bukan sekedar air jernih saja, air hangat, ya. Allah alam mungkin ibu-ibu punya pengalaman khusus, ya, manfaat air hangat bagi orang-orang yang sedang bersalin. Ya. Kemudian Allah katakan wahuzzi ilaiki, dan gerakkan ya wahuzzi ya, dan gerakkan ilaiki bijid'in nakhlah ya, kepadamu dengan apa? Dengan batang pohon kurma. Ya. Ya, inilah salah satu yang menunjukkan bahwa Maryam pada hakikatnya berada dalam posisi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak sedih, enggak takut. Tapi rasa takut yang ada adalah takut yang sifatnya eksternal, bukan terhadap dia, bukan menakutkan nasib dirinya, tapi nasib anaknya. Jadi nanti menunjukkan juga khawatir juga nasib keluarganya. Apa kata orang tentang ibunya, apa kata orang tentang ayahnya, dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu bukti. Kenapa? Karena orang yang ketakutan, orang yang kesedihan itu biasanya panik. Ya. Panik, tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Ya. Maka itu tidak dialami oleh Maryam. Ketika dikatakan juga kepadanya, ya, terlepas siapa ini, ya, kalau kita ambil bahwa yang mengatakan adalah Isa, ya, maka dia pun melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Gerakkan batang pohon kurma itu. Ini saya apa? Tusaqit alaiki, ya, akan berjatuhan kepadamu rutoban janiya, ya, kurma-kurma rutob, ya, yang sudah terpetik. Ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada banyak atau kurang lebih 3 pesan yang harus menjadikan kita semakin beriman dengan ayat ini. Ya. Pertama, ayat ini menunjukkan menunjukkan pelurusan terhadap apa yang dipahami oleh orang-orang Nasara, ya, bahwa lahirnya Isa itu Desember, ya. Karena umumnya Desember itu adalah musim dingin, ya, bersalju. Ya. Tapi kalau melihat pohon kurma, ya, umumnya pohon kurma itu menghasilkan buah, ya, itu biasanya, ya, terjadinya di musim panas, ya. Sehingga dan ini menurut memang terjadinya di musim panas. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akan menolong hamba-hambanya itu selalu dengan pertolongan yang spektakuler, yang bentuk pertolongannya itu, ya,
dengan cepatnya pohon kurma yang mengering. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa jid'un untuk batang pohon kurma yang sudah mengering. Ya. Tapi subhanallah ya, karena pertolongan Allah ya, tiba-tiba pohon kurma itu ya, dengan cepat berbuah, dan ketika digerakkan berjatuhanlah rutab janinya. Ya, ini mengulang kembali apa yang dialami oleh Maryam ketika masih masa gadisnya. Ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi ini mirip seperti apa yang terjadi Maryam saat gadisnya, saat melahirkan terjadi kembali, cuma di sini lewat satu sarananya pohon. Sudah ada istilahnya pemicu makanannya, tapi waktu gadisnya sama sekali nggak ada objek yang bisa menghasilkan satu makanan, tapi makanan itu tiba-tiba selalu ada. Dan itu juga terjadi pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada Rasulullah pernah mengirim seorang sahabat untuk mengajarkan Al-Quran. Ini menunjukkan kemuliaan mengajarkan Al-Quran. Seorang sahabat namanya Khubayb bin Adi dikirim oleh Rasulullah untuk mengajar Al-Quran. Tapi di tengah jalan rombongannya dibunuh, tapi dia ditangkap, dia dipenjarakan. Nah, selama dipenjarakan itu, ketika didatangi oleh wanita yang ingin menyediakan makanan, maka wanita itu selalu mendapatkan makanan atau buah-buahan yang tidak ada di Makkah, tapi Khubayb bin Adi memiliki atau makan buah itu. Dan itu sebagai salah satu karamah atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di sini ada karamah dalam bentuk jid'un nakhlah, bagaimana Allah menolong hambanya melalui jid'un nakhlah. Kemudian yang ketiga bisa kita pahami dari ayat ini ya, pentingnya suatu usaha ya. Suatu usaha, betapapun usaha itu menurut kita ya nggak masuk akal. Ibu yang sudah bersalin pasti tahu kalau sudah bersalin itu lemes ya, butuh makanan dan lebih bagus memang makanan yang manis ya. Manisnya manis yang asli yaitu kurma ya. Bukan dikasih kue, kalau kue ya dikasih brownies gitu ya manisnya nggak asli, manisnya gula itu ya. Kalau mau manisnya madu atau manisnya kurma ya. Jadi ada mukjizah atau ada menunjukkan pentingnya berusaha ya. Sekecil apapun, nggak masuk akal pun di saat-saat kita butuh pertolongan Allah lakukan ya. Dan usahanya di sini adalah huzzi ya. Gerakkan pohon itu ya. Betapapun kata orang Arab yang sering ketemu dengan kurma ya. Betapapun aslinya pohon kurma itu katanya nggak bisa digoyang-goyang ya untuk menurunkan buahnya ya. Beda kalau masa kecil saya itu kalau butuh kedondong biasanya pohonnya gerak-gerak memang turun kalau kedondong ya. Atau kalau bahasa orang Jakarta ya jamblang ya. Kalau kata orang sono juet ya.
Ya, kalau juwet atau jamblang itu bisa digerak-gerakin supaya jatuh, tapi kurma itu aslinya nggak bisa ya. Hatta yang menggerakkan laki-laki juga nggak bisa. Ya. Jadi kurma itu dipotong biasanya. Ya. Tapi itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa hanya digerakkan oleh seorang wanita, ya. Ya. Ditambah wanitanya baru selesai bersalin, ya. Wanitanya sudah menunjukkan lemah, ya. Tapi gerakannya bisa menjatuhkan rutab kurma-kurma yang sudah terpetik. Ini kalau bukan pertolongan Allah untuk hamba-hambanya yang aulia tadi, ala inna aulia Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, nggak mungkin terjadi ya. Sehingga ya, inilah yang harus menjadi cita-cita kita ya, memaryamkan diri ya, nggak bisa 100%, 50%, nggak bisa 50%, 25, 10, 1% juga nggak apa-apa ya. Jangan sampai cuma kagum sama kehidupannya saja, tapi tidak bisa memindahkan, mentransfer ya kesolehannya ke dalam diri kita. Ya. Karena Maryam ini Allah inginkan menjadi sarana pembinaan atau tarbiyah baik bagi laki maupun bagi perempuan. Ya. Ya. Dan salah satu bentuk qudwah yang Allah tunjukkan adalah apa yang disebut di surat Ali Imran, ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Itulah ringkasan tentang kesolehan Maryam. Ya. Atau kalau mau ditambah lagi ringkasan kesolehannya di akhir surat At-Tahrim. Wa Maryam ibnata Imran allati, kalau di sini terkait dengan akhlaknya, ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat, tentang keimanannya terhadap wahyu Allah, wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Jadi terpadunya ibadah dan akhlak inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya betapapun memberi ujian yang luar biasa, tapi sungguhnya Allah sudah menjaminnya. Jadi setiap permasalahan ini solusinya. Ini permasalahan, ini solusinya. Jadi manusia dalam kondisi seperti ini diuntungkan dengan ya, dua keuntungan besar. Ya. Keuntungan ujian itu sendiri, ya, yang pasti akan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Keuntungan pertolongan, ya, yang muji dia, yang ngasih solusi dia juga. Ya. Jadi manusia sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Allah selalu siap menghadapi ujian sebesar apapun. Tinggal kitanya gimana supaya selalu siap ya. Maka termasuk doa agar kita selalu siap, doa Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, dan seterusnya. Ayat selanjutnya diperintahkan fakuli washrabi, makanlah dan minumlah. Ya. Ini yang saya katakan bahwa sebetulnya Maryam tidak takut dan tidak sedih. Ya. Ya. Buktinya tidak takut, tidak sedih karena dia masih punya kekuatan untuk menggerakkan pohon kurma. Ya. Orang yang ketakutan, orang yang kesedihan, orang yang stres istilahnya, nggak punya kekuatan fisiknya. Ya. Yang kedua, fakuli washrabi, ya, masih siap makan dan minum. Ya. Orang yang stres biasanya nggak lapar. Ya. Ya. Saya kira semua pernah punya pengalaman ya.
seharian nggak lapar kenapa? Ya, lagi banyak pikiran. Ya. Ya, makanya jangan diikuti ya. Jangan diikuti bahaya. Kalau memang sudah waktunya makan, mau lapar nggak, makan aja. Kalau nggak bahaya. Ya. Tapi Maryam, ya, tentu dengan lahap, ya, makan dan minum dari apa yang disediakan oleh Allah. Ya. Wa qarri aina, ya. Wa qarri aina, dan tenangkanlah jiwamu. Itu kalau terjemahan aslinya ya. Ya. Wa qarri aina ini sebenarnya sangat semakna dengan doa ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi kalau dengan penafsiran, dengan makna penafsiran wa qarri aina, ya, maka saya jamin apa yang kamu alami, ya, mulai hamil, mulai melahirkan, kemudian membawa anak, insya Allah hasilnya qurrata a'yun semua. Ya. Cuma di sini diungkapkan dengan kata kerja. Ya. Jadi yang dimaksud qurrata a'yun berarti kalau kita mengambil makna yang di akhir surat Al-Furqan, ya, bahwa keluargamu dijamin tidak akan membawa masalah apapun. Ya. Keluargamu atau anakmu dalam segala halnya akan selalu membawa kebahagiaan, ya, baik kebahagiaan lahir dan batin. Ya. Ya, masalahnya kalau Maryam ada jaminan dari Allah seperti itu, wa qarri aina, ya. Ya, tapi kita kan nggak punya jaminan wa qarri aina, ya. Kalau sudah tahu nggak punya jaminan wa qarri aina dari Allah, ya kamu harus minta, ya. Sehingga Allah ingin menjadikan, ya, meminta wa qarri aina itu menjadi satu sikap yang permanen dalam diri orang beriman. Karena itu ayatnya dimulai walladzina yaqulun. Mereka-mereka yang selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Salah satu makna yang lain dari qurrata a'yun ataupun qarri aina adalah, ya, anak yang dilahirkan itu akan membuat siapa saja akan mencintainya. Ya. Bahkan orang yang paling benci terhadap bayi pun, kalau sudah jadi qurrata ain, itu akan mencintainya. Ya. Itulah bayi Musa. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu ainin li walak. Ya. Qurratu ainin li walak, kata istri Fir'aun, ya. Ya, jangan dibunuh anak ini, la taqtuluh, ya. Ini insya Allah akan membuat kamu, ya, membuat kamu bahagia, ya. Sehingga kata qurratu ainil li walak untuk perkataan istri Fir'aun kepada Musa ini diperjelas oleh ayat di surat Thaha, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Ya. Di sini menunjukkan betapa pentingnya kita punya kehidupan, wabil khusus terkait dengan keluarga, keturunan yang memiliki jaminan dari Allah qarri aina. Ya. Kalau Allah sudah berikan keturunan itu qurrata ain, udah, ya, masalah apapun sebetulnya sifatnya cuma temporal, cuma lewat saja. Dia akan selesai. Ya. Ya, sekali lagi, kalau bagi kita untuk bisa mendapatkan qarri aina, ya harus doa, ya. Doanya harus sebanyak mungkin. Walladzina yaqulun, ya. Yaqulun itu kalau istilah Arabnya, kalau istilah nahwunya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' untuk bermakna listimrar, untuk sesuatu yang harus terus-menerus, ya. Fa imma tarayinna minal bashari ahada, jika kamu melihat seorang dari masyarakat yang akan menemuimu, faquli, katakan kepadanya,
Inni nadzartu lirrahmani shauma. Ya. Aku telah bernazar, ya, bernazar untuk Allah yang Maha Rahman, sauman, ya, puasa. Ya. Ini puasa secara bahasa itu kan al-imsak, menahan, ya. Sehingga yang dimaksud menahan di sini adalah menahan omongan, ya, atau istilahnya no comment, ya. Saya sudah bernazar untuk tidak berbicara, ya, kepada siapapun mulai hari ini. Falan ukallimal yauma insiya. Ya. Ini menunjukkan bahwa nazar itu menjadi mulia apabila atau kalau nazar itu menjadi harus, ya, harus untuk lirrahman, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, karena di masyarakat ada nazar, ya, apakah nazar mendatangi kuburan-kuburan keramat misalnya, ya, nazar naudzubillah ke gunung-gunung tertentu yang dianggap keramat, ya. Karena nazar harus semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan nazar menjadi sangat mulia apabila tujuannya adalah ketaatan, ya. Ketaatan. Ya. Nggak ada embel-embel, ya. Ya, jadi nggak ada embel-embel saya nazar begini, ya, kalau begitu misalnya, ya. Saya nazar melakukan, katakan puasa Daud kalau anak saya sembuh misalnya. Nazar, ya. Nazar ini yang di ya, Van. Ya, jadi di surat Al-Insan nazar dipuji apabila nazarnya tidak terikat. Pokoknya nazar, ya, saya mewajibkan diri karena Allah melakukan kebaikan-kebaikan ini. Di hadis dicela, ya. Di hadis Rasulullah mencela orang yang bernazar. La nazara illa min bakhilin, kata Rasulullah. Orang yang bernazar itu biasanya yang pelit, katanya. Ya, gimana memadukannya, ya? Memadukannya adalah yang dicela oleh Rasulullah itu nazar yang bersyarat, walaupun sah, ya, tapi ya, tidak berkualitas amal solehnya, ya. Karena Allah itu nggak mau disyarat-syaratin, ya. Ya, Allah mengecam orang yang menyamakan dirinya dengan yang lain. Allah berfirman, "Idz nusawwikum birabbil alamin." Ya. Ya, jangan menjadi orang yang menjadikan Allah dan yang lain menjadi tujuan yang sama. Ya. Maka nazarnya Maryam untuk sebuah tujuan, ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar Allah memberikan satu pertolongan berikutnya yang bersifat spektakuler lagi. Ya. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Ya. Maka Maryam pun membawa bayinya itu menemui kaumnya sambil menggendongnya, tahmilu. Ya. Yang terjadi apa? Ya, semua protes. Ya Maryam, ya. Wahai Maryam, kamu sudah laqad ji'ti syai'an fariyya.
kamu ini telah melakukan suatu pencorengan yang luar biasa. Ya. Jadi ini untuk istilah perbuatan zina itu istilahnya disebut dengan bahasa halusnya itu syai'an fariya. Kata fariya itu mirip dengan apa yang disebut oleh Allah di akhir surat Al-Mumtahinah, la ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna. Jadi ada kemiripan antara satu perbuatan yang menyimpang dengan perbuatan hasil zina yang disangkakan, yang dituduhkan oleh masyarakat kepada Maryam. Laqad ji'ti syai'an fariyya. Di sini ada satu peristiwa yang sangat menjadi ibrah bagi kita, betapa para ulama itu sangat akrab dengan ayat-ayat Allah, sehingga ketika mendapat satu serangan yang tiba-tiba dan mematikan, kemudian Allah akan menggerakkan pikirannya untuk ingat dengan sebuah ayat. Maksudnya gimana ya? Seorang ulama di Mesir tiba-tiba di halayak diserang dalam sebuah pertemuan terbuka diserang tentang diri Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu kan, diri Aisyah itu memang bagi kita yang beriman dengan keimanan baik, tentu nggak pernah kita berpikir sekecil apapun diri Aisyah itu negatif. Tapi Syiah itu paling getol menyebut bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berselingkuh. Lihatlah ayatnya begini, hadisnya begini, dan seterusnya. Tuduhan Aisyah berselingkuh, bahkan berzina dengan Safwan bin al-Mu'attil, itu sering dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk memojokkan atau membuli Rasulullah SAW dari istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ini salah satu fenomena yang ada di lapangan, sehingga sampai suatu saat seorang alim ini di depan halayak diserang urusan Aisyah ini. Kata seorang sebutlah pendeta atau tokoh agama Nasrani saya belum pernah menemukan suatu argumen yang sangat pas, katanya, atau argumen yang betul-betul meyakinkan bahwa Aisyah itu adalah istri Rasulullah yang bersih, yang tidak pernah melakukan istilah ayat ini syai'an fariyya. Maka seorang alim ini, seorang ulama ini, ketika menjawab tuduhan tokoh Kristen itu, ingat ayat ini. Ingat ayat ini, tentu disampaikan dengan rangkumannya. Kalau bagi saya, kata alim ini, kalau bagi saya Aisyah itu bersih, itu sebuah keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun, sebagaimana saya meyakini seyakin-yakinnya ketika Maryam mendatangi kaumnya dan dituduh juga dengan tuduhan yang sama terhadap Aisyah, maka saya meyakini Aisyah itu sebagaimana saya juga meyakini bersihnya Maryam dari tuduhan masyarakatnya.
Karena dua-duanya dibersihkan namanya, dibersihkan dari tuduhan masyarakatnya oleh Allah sendiri. Ya. Baik Maryam maupun Aisyah radhiyallahu anha. Maka dalam penjelasan kisah ini sering disebut fabuhital ladzi kafar. Ya. Fabuhital ladzi kafar itu untuk menyebut orang yang sudah nggak berdaya lagi, ya nggak bisa jawab lagi, ya. Atau kalau bahasa anak-anak itu udah kicep, ya, udah nggak bisa ngomong lagi, ya. Ya. Jadi sebagaimana Maryam itu diyakini kebersihannya dari tuduhan oleh kaumnya, begitu juga Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tentu ini nggak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang yang betul-betul akrab dengan Al-Quran. Ya. Waktu kita sudah habis ya. Baik, kita cukup sampai di sini insyaallah ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.